Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi-lagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya lagi juga ketemu dengan Pak Rianta. Beliau ini mantan anggota DPR RI dan juga sekarang sebagai ketua aktif di sebuah lembaga swadaya masyarakat Gerakan Jalan Lurus. Selamat jumpa Pak Rianta. Selamat jumpa Mas Argo. Pak Rianta, ini saya ingin Anda mengomentari tentang yang sekarang ini terjadi yang berkaitan dengan ijazah palsunya atau yang diduga palsu menurut Roy Suryo dan kawan-kawan itu bagaimana menurut Anda, Pak? Baik, sebelumnya saya mohon maaf pada kawan-kawan atau masyarakat Indonesia yang kemungkinannya tidak sejalan dengan pandangan saya. Ya. Jadi saya akan katakan dan saya yakin bahwa ijazah Bapak Presiden Jokowi itu kalau menurut saya kok asli. Asli ya? Menurut saya. Oh ya. Asli. Apalagi dari negara lewat institusi Polri itu sudah menyatakan bahwa identik. Walaupun apa yang dilakukan oleh Polri menurut banyak orang itu juga kurang tepat. Mestinya yang memberikan satu statement itu asli dan tidak kan mestinya lembaga pengadilan. Tapi menurut versi mereka. Tapi ketika kita ingin memberikan satu penyelesaian yang cepat, saya kira apa yang sudah dilakukan negara lewat Polri itu sudah cukup. Nah kemudian juga saya berharap kawan-kawan khususnya Roy Suryo dan kawan-kawannya, kemudian juga kawan-kawan yang lain, ketika kita melakukan apapun termasuk dialog-dialog itu juga harus disepakati mestinya menggunakan hukum-hukum yang sah, hukum-hukum yang berlaku, jangan pokok, jangan menurut saya. Nah itu kalau menurut pandangan saya. Ya. Terakhir Pak, karena kan ini kan sudah terbelah ya, membuat masyarakat itu secara emosi banyak yang setuju dengan ijazah itu asli, tapi juga di sisi yang lain ada yang setuju tidak asli gitu. Itu menurut Pak Rianta seperti apa Pak? Jadi ini kan sebenarnya kan kondisi saat ini itu tidak terlepas dari situasi pasca pemilihan presiden. Kalau menurut saya, karena sistem yang sudah kita sepakati lewat undang-undang dasar maupun lewat undang-undang politik, dan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia di dalam kontestasi calon presiden kemarin, itu kan sudah sesuai dengan aturan. Saya bicara sesuai dengan aturan, bukan bicara Anwar Usman itu pamannya Gibran, bukan. Tapi saya berbicara bahwa Jokowi Gibran termasuk calon-calon yang lain, termasuk Pak Prabowo, termasuk Ganjar maupun Anies, itu kan juga punya hak politik. Nah ketika proses-proses itu sudah dilaksanakan secara konstitusional, kemudian sudah menghasilkan pilihan-pilihan rakyat, ya tentu ini harus diakui. Jadi jangan sampai ketika sebuah kontestasi dilaksanakan, contoh kalau saya ikut sebagai kontestan, ketika saya kalah ya sudah, Rianto akan mengakui bahwa rival saya menang. Kemudian saya harus sadar, nanti 5 tahun lagi kita berkontestasi lagi. Makanya jangan sampai bangsa ini terbelah. Saya khawatir apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang kalau menurut saya yang izin itu hanya bikin gaduh. Saya lebih berpikir mungkin agak lain lagi. Jangan-jangan apa yang terjadi saat ini sebuah grand design besar. Jangan-jangan nanti itu Pak Jokowi tetap menyerahkan sepenuhnya pada proses itu. Tapi pada titik akhir ketika proses hukum itu mau mendekati final, satu misal
Roy Suryo dan kawan-kawan nanti divonis harus masuk satu misal hukuman badan, jangan-jangan nanti Pak Jokowi memaafkan. Nah ini yang barangkali kita juga perlu berpikir karena ini politik. Ya. Jadi politik itu bisa saja kelihatannya gaduh, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada kompromi ya. Wah, ada kompromi. 1 tambah 1 belum tentu 2 ya. 1 tambah 1 bisa 25. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Riyata. Lain kali saya akan menemui Anda lagi. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.